Oke, kita lanjut bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan melalui Zoom. Saat teduhnya juga sudah tetap berjalan dengan baik. Ya, jalankan terus. Nara juga, Sinta juga. Itu kan tetap ada sarana untuk evaluasi diri, koreksi diri. Mungkin di sela-sela setiap hari ada kesalahan yang dilakukan dan sebagainya. Tapi ya usahakan di minggu-minggu berikutnya diperbaiki. Yang males bangun pagi ya terus jangan minggu berikutnya diulangi lagi. Perbaiki semua. Oke, ada kendala apa untuk saat teduhnya? Lancar, cinta, aman, atau gimana? Aman sih Pak, walaupun mungkin kadang ya dibangunin mama. Masih malam bacanya, Enggak, oh, pagi. pagi. Minggu ini Nara, pagi semua. Nara gimana? Baik-baik saja, aman-aman. Oke ya, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini kami mau belajar firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu, beri kami tuntunanmu, kemampuanmu, dan juga pertolonganmu untuk bisa memahami dengan baik. Dan lebih dari itu Tuhan, pembelajaran firman Tuhan ini sederhana, tapi kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan menggantikan yang hari Jumat lalu. Sampai nanti kita eh, lihat situasi, apakah kita lanjutkan hari siang atau Jumat malam seperti yang lalu. Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan. Kita masuk belajar mengenai ini eksposisi. Eksposisi itu eh, pembelajaran yang mendalam tentang doa Bapa Kami. Kalau yang lalu kita tentang buah roh, sekarang tentang doa Bapa Kami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar mengenai doa Bapa Kami per kalimat atau per bagian demi bagian supaya jadi berkat bagi kehidupan kita. Bisa terbaca ini, Sinta? Bisa ya? Terlihat? Bisa Pak. Nah, oke, aman. Ya, kita belajar yang pertama doa Bapa kami itu ada di kitab Matius, ada juga di kitab Lukas. Tapi biasanya yang dipakai adalah yang di bagian Matius karena lebih terperinci, lebih detail. Dan kita memulai dari Matius 6 ayat 9. Doa Bapa kami itu Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya awali membaca dari Matius pasal 6 ayat 9. Kita akan pelan-pelan mempelajarinya supaya jadi berkat bagi kehidupan kalian semua. Firman Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini bagian pertama yang kita pelajari. Saya berikan pengantar bahwa doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Disebut doa Bapa kami karena kalimat awalnya dikatakan Bapa kami di sorga atau Bapa kami. Menggunakan kata Bapa kami sehingga disebut sebagai doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami diawali dengan kata Bapa. Doa ini pun menjadi doa yang utama atau pengajaran dasar tentang doa bagi orang Kristen. Kalau anak-anak Tuhan belajar berdoa, biasanya ditunjukkan doa Bapa kami. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, ajari kami berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang di berbagai gereja, doa Bapa kami diucapkan biasanya sebagai penutup ibadah. Ketika doa penutup, ditambahkan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami merupakan patokan dasar dari doa yang kita naikkan setiap hari. Contohnya, kita diajarkan untuk memanggil Bapa dalam doa kita. Ketika berdoa kita memanggil Bapa, itu hanya menuju pada Tuhan sendiri. Di dalam doa Bapa kami juga diajarkan mengenai pengucapan syukur, pengampunan, penyerahan pada kehendak Tuhan dan pengakuan kuasa Tuhan terhadap kuasa kegelapan dan sebagainya. Jadi doa Bapa kami itu adalah doa yang dasar
bagi orang Kristen. Biasanya orang Kristen harus hafal doa Bapa. Bahkan di Katolik wajib untuk dihafalkan. Jadi ini mengenai doa Bapa kami. Kita belajar sekali lagi untuk poin hari ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama, kita belajar apa pandangan firman Tuhan tentang Bapa dan juga tentang kalimat yang pertama ini. Yang pertama bahwa kata Bapa merupakan gelar. Bisa dibaca Sinta Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Silakan Kak Sinta. Saya buka juga Roma 8 ayat 15. Silakan. Sudah ketemu Kak Sinta. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, di sini kita diajarkan bahwa kita memanggil eh, Tuhan itu sebagai Bapa. Dan Tuhan mengatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita menjadi anak Allah. Jadi kita memanggil dia dengan sebutan Bapa. Di sini saya mengajarkan bahwa kata Bapa itu adalah gelar. Kata Bapa bukan berarti kita punya hubungan fisik atau kekerabatan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau orang Kristen berdoa memanggil Bapa, itu menandakan hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Tidak perlu yang bingung, yang mana ibunya. Katanya Bapa di surga, berarti ada ibu di surga. Tidak ada. Ya, karena kata Bapa itu adalah gelar atau jabatan yang Tuhan Allah miliki. Kata anak Allah pun merupakan sebutan yang istimewa. Jadi kalau Nara disebut, aku ini anak Tuhan, bukan berarti Tuhan itu beranak. Tapi itu adalah gelar atau sebutan. Seperti anak kunci, anak tangga, atau anak buah. Kan tidak ada orang tuanya. Anak tangga itu kalau kita naik ke tangga atau loteng, itu anak tangga. Anak buah itu bawahan. Itu kan berarti tidak ada bapak buah. Itu adalah gelar, sebutan. Ini kan juga kata bapak itu merupakan gelar yang menandakan hubungan yang dekat, yang intim. Jadi kenapa orang Kristen manggil Tuhannya Bapa? Karena menandakan hubungan yang dekat, yang intim. Tidak ada batasan memanggil dengan kata Bapa. Dan Alkitab menerjemahkan ke Indonesia dengan kata Bapa atau Bapak. Karena kan di Indonesia yang umum disebut dengan kata Bapak. Kalau di bahasa Inggris, ya Father dan sebagainya. Jadi menandakan hubungan yang intim, yang dekat. Dan ini adalah gelar. Tidak perlu bingung. Adalah gelar yang kita pahami semua. Bahwa Bapa di surga adalah hubungan kita dekat. Jadi kalau ada orang lain mengejek lu, orang Kristen memanggil lo Bapak, itu karena itu adalah gelar yang Tuhan miliki bagi kita. Oke ya. Yang kedua, kita sudah melewati ini, bahwa Bapa merupakan gelar dan hubungan yang intim, yang dekat. Kemudian yang kedua, Bapa merupakan sumber. Nara bisa buka Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Silakan Nara. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat, artinya kamu yang berdosa. Artinya orang tua kita yang berdosa saja yang bisa berbuat salah. Bisa memberi pemberian yang baik kepada kalian sebagai anak-anak. Apalagi Bapa di surga. Jadi orang tua kita yang berdosa, yang bisa berbuat salah, bisa berbuat pelanggaran, itu tahu pemberian yang baik. Kalau Sinta minta makan, ya mamanya pasti ngasih makan. Tidak mungkin ngasih yang berbahaya.
Orang tua kita yang bisa berbuat salah, tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapa kita yang di surga. Di dalam kata Bapa, itu banyak orang yang menafsirkan. Di dalam kata Bapa itu mengandung pengertian sumber. Artinya apa? Di dalam Dia tersedia segala sesuatu. Dalam Bapa kita ada pemeliharaan yang sempurna. Dia tahu pemberian yang terbaik bagi kita anak-anak. Dia adalah Bapa. Yang namanya Bapa itu sumber. Segala sesuatu dia sanggup menyediakan. Dan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Eh, kalau kita punya Bapa atau Papa atau Bapak atau Ayah atau apapun sebutan, dia yang menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita minta, Tuhan sediakan. Ada satu kisah, yaitu ketika Ishak dikorbankan menjadi korban sembelihan. Bisa Kak Sinta bantu baca Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 14. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di sini pertama kali ada kata, kalau pernah mendengar kata Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Itu pertama kali di peristiwa ini. Bahwa Tuhan menyediakan. Saat itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak jadi korban sembelian. Dia bawa anaknya Ishak ke gunung Uria. Dan saat itu anak itu mau dikorbankan dengan cara apa? Disembeli, mau dipotong, mau dikorbankan anaknya. Tetapi Tuhan berkata, jangan dilanjutkan. Dan Tuhan menyediakan domba sebagai ganti Ishak. Padahal sebelumnya tidak ada domba di situ. Tidak terlihat ada domba. Ternyata Tuhan yang menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi kata Bapa merupakan sumber. Dia menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Dia menyediakan pemeliharaan yang terbaik. Kalau kita meminta sesuatu, kita berdoa, Tuhan pasti sediakan. Ini adalah pengertian bahwa Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Jadi di dalam kata Bapa itu sekali lagi mengandung pengertian sumber. Di dalam Dia kita bisa meminta yang terbaik. Yang pertama, kata Bapa merupakan gelar atau sebutan. Yang kedua, Bapa merupakan sumber. Dia adalah sumber segala sesuatu. Yang ketiga, Bapa merupakan pelindung yang kuat. Di dalam Bapa ada sosok pelindung. Nara bisa baca Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Iya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Mengapa demikian? Seorang bapa itu adalah pelindung bagi anak-anaknya. Seorang anak seringkali terlindungi ketika ada seorang bapak dalam hidup. Kalau dia ada dalam ketakutan, putus asa, atau situasi tidak tenang, maka seorang anak akan berlari pada bapaknya. Seorang bapak yang baik akan melindungi anaknya dari segala ancaman yang membahayakan. Kalau seorang ibu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Demikian juga Bapa di surga akan menyediakan perlindungan bagi setiap kita yang berseru dalam nama Tuhan Yesus adalah menara yang kuat dan tidak tertanding. Kalau kita mengalami sesuatu, kehidupan kita penuh kegelisahan, khawatiran, datang pada Tuhan.
datang pada Bapa. Dia adalah pelindung yang kuat. Kalau ada seorang Bapa, dia melindungi anak-anak. Dia akan menjaga anak-anaknya dari situasi-situasi yang jahat, yang tidak menyenangkan. Jadi, figur Bapa ini adalah figur pelindung. Yang pertama, Bapa itu gelar. Kedua, sumber. Dan yang ketiga, pelindung yang kuat. Nama Tuhan adalah pelindung yang kuat. Sehingga tidak ada satupun yang akan membahayakan. Kalau kita merasa khawatir terancam, kita berdoa pada Tuhan. Dia akan melindungi kita dan menjauhkan dari segala bahaya dan situasi yang tidak menyenangkan. Oke. Poin terakhir, ini saya ajarkan sesuatu yang mungkin tidak umum, yang berbeda dari orang-orang atau pendeta lain yang ajarkan. Yaitu bahwa poin keempat, nama Tuhan tidak boleh disebut dengan sembarangan. Silakan Kak Sinta, boleh baca Keluaran 20 ayat 7. Keluaran pasal 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, kita harus menghormati nama Tuhan. Nama Tuhan jangan disebut dengan sembarangan. Kita tidak boleh asal ucap, sebab nama Tuhan itu kudus, mulia, dan berkuasa. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalian jangan mengucapkan nama Tuhan dengan disingkat, ucapkan dengan jelas. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak banyak orang yang mengajarkan seperti itu. Tidak banyak pendeta-pendeta yang lain sekalipun. Mungkin kita dianggap biasa ketika menyebut nama Tuhan dengan disingkat. Seperti Presiden Joko Widodo disingkat Jokowi. Susilo Bambang Yudhoyono disingkat SBY. Itu terserah. Tapi ketika nama Yesus disebut, sebenarnya iblis itu ketakutan. Iblis gemetar. Mengapa? Karena nama Yesus itu berkuasa dan ajaib. Oleh karena itu tidak semestinya menyingkat nama Tuhan. Hanya alasan praktis, hemat ketikan di WA, atau mudah diucapkan. Kan kadang kita kalau ngomong ke teman kita GBU ya, atau JBU. Kalau ada yang sakit GWS ya, get well soon, atau apapun. Tapi sebaiknya ucapkan dengan jelas. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Jangan TYM. Seringkali kan kita hanya yang sekarang ini populer kata-kata TYM. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus sembuhkan. Atau Tuhan menyertaimu. Ucapkan dengan utuh, lengkap, dan tegas. Kenapa? Sekali lagi, ketika diucapkan dengan jelas, nama Yesus itu berkuasa. Itu sesuatu yang tidak boleh kita sebut dengan sembarangan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang sakral, yang suci, yang kudus. Jangan dibuat permainan. Dan ketika nama Yesus diucapkan, kuasa kegelapan pun gemetar. Jadi kita ucapkan dengan jelas. Dan kalau diucapkan, orang tidak akan berpikir berkali-kali. Misalkan saya ngomong ke Sinta, GBU ya, otaknya itu kan berpikir beberapa kali. Satu, menerima GBU, terus dua, berpikir GBU itu apa. Lain kalau saya sampaikan, God bless you, atau Tuhan memberkatimu, langsung menerima. Jadi, mari kita biasakan untuk menyebut dengan utuh, lengkap, dan tegas, tidak sembarang. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang figur Tuhan sebagai Bapa yang bisa kita lihat juga dalam keseharian. Dan juga kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sekalipun itu disingkat-singkat JBU dan sebagainya, ucapkan dengan jelas. Jesus bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga orang mendengar dengan indah, dengan mudah, tanpa banyak penafsiran. Langsung mengerti, oh yang dimaksud adalah Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Sinta? Nara? Tidak ada, aman. Oke. Sekarang kita sharing. Nah, ini sharingnya agak baper. Nah, yaitu yang pertama, bagaimana kalian memandang Bapak atau Bapak kalian selama ini? Sampaikan kesan atau hal baik yang kalian ingat atau alami.
Kak Sinta sudah, papanya sudah tidak ada bersama-sama, mungkin tidak ada salahnya selama yang ketika beliau masih ada, hal baik apa yang Sinta masih ingat. Tentunya walaupun waktu itu masih kecil ya masih ingat. Nah, terus nanti selain papa atau bapak, ada juga figur mama atau ibu yang mendukung kehidupan kita. Jadi di balik seorang papa atau bapak atau ayah, ada juga ibu yang mendukung. Bagaimana kesan atau tentang mama atau ibu selama. Nah, sambil Sinta dan Nara berpikir, kan ya saya sharing dari saya. Yang pertama, eh, saya punya papa, ya juga sudah tidak ada. Eh, menurut saya dia bertanggung jawab. Apa yang dilakukan? Dia tidak selalu bekerja setiap hari. Kondektur bis kota Damri itu kalau di Terminal Joyoboyo, tidak setiap hari mereka itu bekerja. Kondektur bis kota Damri, itu satu bis, supirnya bisa satu, tapi kondekturnya yang bisa bekerja di bis itu bisa 4 atau 5 orang. Jadi misalkan kalau hari ini papa saya bekerja, besok yang masuk di bis itu temannya yang lain yang jadi kondektur. Kondektur kan yang minta uang ke penumpang. Dan tidak setiap hari dia bisa bekerja. Tapi papa saya setiap hari tetap harus berangkat ke terminal. Dia harus tetap dapat uang untuk keluarga. Itu yang dia lakukan setiap hari. Sekalipun mungkin waktu itu bukan jatahnya dia untuk jadi kondektur atau bertugas di bis. Apa yang dia lakukan? Dia tunggu di terminal sampai sore, duduk-duduk saja di warung. Kalau sore temannya sudah selesai bertugas, dia yang akan membantu untuk setor. Jadi uang yang dibawa temannya, dia bilang, saya setorkan saja. Dia yang menyetorkan ke kantor. Tujuannya apa? Kalau dia yang menyetorkan, papa saya akan dapat bagian, walaupun sedikit. Dan uang itu bisa dibawa pulang ke rumah untuk beli makanan bagi keluarga, untuk makan malam dan juga untuk makan besoknya. Setidaknya ada uang yang bisa dibawa. Itu adalah eh, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh bapak saya. Jadi misalkan tahu bahwa besok bukan dia yang harus jatahnya bekerja di bis kota itu, dia tetap masuk. Dia tidak di rumah libur itu tidak. Dia tetap mencari-cari bagaimana supaya dapat uang. Kalau teman yang di situ setor sendiri, dia cari teman yang di bus lain. Itu yang dia lakukan. Pokoknya kalau dia tidak tidak bertugas jadi kondektur, dia yang cari setoran untuk bisa ada bagian. Misalkan cuma dapat 50.000 buat pulang, ya tidak apa. Itu yang menjadi figur bagi saya bahwa saya harus bertanggung jawab untuk keluarga saya. Kemudian ada juga figur mama. Mama atau ibu ini kan yang ada di balik eh, keberadaan seorang papa. Apa yang dia lakukan? Ya, mama saya pun juga demikian. Bagaimana dia bisa sabar menghadapi segala sesuatu. Jadi uang yang ada dikelola sedemikian rupa jadi masakan yang cukup untuk keluarga, untuk malam atau untuk besoknya. Dengan uang yang sedikit bisa jadi makanan yang bisa dinikmati oleh anak-anak walaupun tidak banyak. Dan kadang-kadang mama saya juga cari-cari eh, tambahan untuk dia menghidupi keluarga kami. Mama saya pernah juga jadi seorang yang menjaga orang sakit, dibayar 50.000 per malam. Sekarang juga sudah tidak ada. Lebih dulu mama saya yang meninggal, dia bapak saya. Itu jadi saya melihat figur-figur mereka adalah orang-orang yang tidak kenal menyerah dengan kondisinya. Kalau dari Kak Sinta, bisa sedikit cerita? Silakan. Apa? Kalau apa saya sih Pak, yang saya lihat orangnya tenang, terus juga rajin apa ya, setia melayani Tuhan gitu. Terus apa selalu nepatin janjinya dan berusaha menuhin keinginan saya. Jadi Nah ada itu kan, pernah satu cerita, ya ada pernah satu cerita
Saya pernah, papa saya ini janji beli jus. Pas pulang kerja nanti dibeliin jus, ternyata pas pulang nggak ada. Hmm. Nggak dibawain karena katanya nggak ada. Akhirnya sampai tengah malam muter-muter nyariin jus sama saya. Biar saya tahu kalau itu emang nggak ada gitu loh, Pak. Bukan karena nggak mau bawain gitu. Oh. Tapi meskipun muter-muter nggak ketemu juga. Atau ketemu? Nggak ketemu. Hah? Baru saya kayak, oh ya nggak Oh, ada. nggak Iya ketemu. nggak ketemu. Cuma supaya Iya, percaya karena nggak iya. ada. Berusaha, iya Pak. Berusaha biar nggak dipikir nggak nempatin janji. Oh, luar biasa. Itu kan Terus kalau mama sih ya rajin berdoa mungkin. Terus hmm, bekerja keras. Walaupun sering marah-marah sebenarnya ya sabar. luar biasa. Oke, terima kasih, Kak Sinta. Jadi bisa menemukan figur yang baik dari orang tua. Dan itu tadi kan kalau papanya berusaha menepati janji dan seringkali yang diminta disediakan, walaupun memang satu kali tidak bisa memenuhi. Itu bagian dari bahwa Bapak itu adalah sumber. Sumber itu apa? Ketika kita ingin sesuatu, ngomong pada Bapak, pada Papa. Kalau sekarang, secara rohani kita juga nyampaikan pada Bapak di surga. Di dalam Bapak itu terdapat sumber. Nara berani cerita tentang ayah dan ibunya? Silakan, tidak usah malu. Ayo, cerita sedikit tentang ibu, tentang ibu. Nah, ayo, tiap hari sama ibu bagaimana? Nara, bisa, Nara? Yo, nggak bisa. Malu atau belum? Nah, oke, jadi dari sini kita belajar bahwa kita punya Bapa di surga. Figur yang baik dan hal yang baik itu diturunkan pada orang tua kita masing-masing. Oke ya, eh, ya kita selesaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kalau gitu Nara yang tutup doa ya, supaya bersuara. Silakan Nara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami baru menyelesaikan konsel. Dan nanti kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Terus ya, amin. Terima kasih Kak Cinta dan Terima kasih Nara. Pak.